Astaga, konglomerat Ukraina Alexei Vadaturski dan istrinya tewas usai dihantam rudal-rudal Rusia. Rudal-rudal Rusia yang menghantam kota pelabuhan Mykolaiv di Ukraina Selatan pada Minggu 31 Juli telah menewaskan banyak korban, salah satunya seorang taipan gandum. Alexei Vadaturski, pendiri dan pemilik perusahaan pertanian Nibulon, dan istrinya tewas di rumah mereka, kata Gubernur Mykolaiv Vitaly Kim di Telegram. Nibulon adalah produsen dan pengekspor gandum, barley, dan jagung, dan mempunyai armada kapal sendiri. Perusahaan itu bermarkas di Mykolaiv, kota strategis yang berbatasan dengan Kherson, wilayah Ukraina yang sebagian besar dikuasai Rusia. Sang pemilik merupakan salah satu orang terkaya di Ukraina dengan kekayaan bersih. Pada 2021 mencapai 430 juta dolar AS atau 6,38 triliun rupiah menurut majalah Forbes. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut kematian Vadaturski sebagai kehilangan besar bagi Ukraina. Dia menambahkan bahwa sang taipan telah membangun pasar biji-bijian modern yang dilengkapi jaringan terminal dan elevator transit barang. Orang-orang inilah, perusahaan-perusahaan inilah, tepatnya di Ukraina Selatan, yang menjamin ketahanan pangan dunia, kata Zelensky dalam pidato hariannya. Dia mengatakan bahwa potensi sosial dan industri Ukraina, ingat rakyat kami, kemampuan kami, jelas lebih hebat daripada rudal dan roket Rusia, tegas Zelensky. 3 orang juga terluka dalam serangan di Mykolaiv itu, kata wali kota setempat Alexander Senkevich kepada stasiun TV Ukraina. Dia menambahkan 12 rudal mengenai rumah-rumah dan fasilitas pendidikan. Sebelumnya, dia menyebut peristiwa itu kemungkinan menjadi serangan terbesar terhadap kota tersebut selama perang di Ukraina yang telah berlangsung 5 bulan. Rudal Rusia hancurkan gudang gandum di pelabuhan Ukraina. Rudal Rusia menghantam pelabuhan di Ukraina. Mengatakan serangan ini sebagai ludah di wajah karena terjadi sehari setelah perjanjian pembukaan ekspor gandum yang sempat berhenti karena konflik. Militer Ukraina mengatakan pertahanan udaranya telah menembak 2 rudal, tetapi 2 rudal lainnya mengenai pelabuhan. Seperti dikutip dari CNN Indonesia, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan serangan ini ludah di wajah dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Dari Presiden Rusia Vladimir Putin kepada kesepakatan yang diprakarsai kepresidenan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Sekjen PBB Antonio Guterres. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim serangan menunjukkan bahwa Rusia tak bisa menepati janjinya. Ini hanya menunjukkan satu hal, tidak peduli apapun yang Rusia katakan dan janjikan, mereka akan menemukan cara tidak melakukannya, kata Zelensky seperti diberitakan AFP. Odessa adalah satu dari 3 pusat ekspor yang ditunjuk dalam perjanjian dan pejabat Ukraina mengatakan gandum sedang disimpan di pelabuhan itu ketika serangan terjadi. Guterres yang memimpin upacara penandatanganan perjanjian mengutuk serangan itu, kata juru bicaranya. Dia mendesak semua pihak tetap pada kesepakatan. Produk-produk ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi krisis pangan global dan meringankan penderitaan jutaan orang yang membutuhkan di seluruh dunia, ucap dia. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell menyalahkan serangan itu langsung kepada Rusia, menyerang target penting untuk ekspor gandum sehari setelah penandatanganan perjanjian Istanbul. Sangat tercela dan sekali lagi menunjukkan pengabaian total Rusia terhadap hukum dan komitmen internasional, ucap Borrell. Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengatakan, serangan itu benar-benar mengerikan dan sama sekali tidak beralasan. Sejauh ini belum ada komentar resmi dari Rusia. Tetapi Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengatakan Rusia membantah melakukan serangan itu. Rusia mengatakan kepada kami mereka sama sekali tak ada hubungannya dengan serangan ini dan mereka menyelidiki masalah ini dengan cermat, kata Akar. Sebelumnya diberitakan Inggris bersama aliansi baratnya telah memberi sejumlah paket sanksi terkoordinasi terkait Rusia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah Rusia melakukan operasi militer khusus ke Ukraina, Inggris akan memperlakukan beberapa sanksi baru terhadap impor batu bara dan bahan bakar minyak dari Rusia. Demikian keterangan dokumen yang disiarkan oleh pemerintah pada Kamis. Larangan impor batu bara akan berlaku pertanggal 10 Agustus 2022. Sedangkan sanksi untuk impor minyak dari Rusia akan dilaksanakan pada 31 Desember 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin dianggap sebagai sosok yang tak bisa dipercaya setelah Rusia dituduh melakukan serangan ke pelabuhan Ukraina. Rusia dituduh telah menyerang kota pelabuhan dengan rudal. Serangan tersebut terjadi tak lama setelah Ukraina dan Rusia mencapai kesepakatan terkait dilanjutkannya ekspor gandum Ukraina.
Salah satu kesepakatan itu adalah Rusia tak boleh melakukan serangan ke pelabuhan ketika pengiriman gandum tengah melakukan transit. Kesepakatan itu dianggap sebagai titik cerah setelah blokade yang dilakukan Rusia di pelabuhan Ukraina membuat ekspor gandum Ukraina terhambat. Hasilnya, dunia pun menghadapi krisis pangan global karena 40% pasokan gandum dunia berasal dari gabungan Ukraina dan Rusia. Ancaman kepada Putin datang dari anggota DPR Amerika Serikat Adam Smith dari Demokrat. Ia menegaskan Putin telah melanggar semangat dari kesepakatan itu dengan mengirimkan lebih banyak serangan rudal. Ia jelas tidak bisa dipercaya, bunyi pernyataan Smith yang merupakan komit angkatan bersenjata DPR AS dikutip dari CNBC. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengungkapkan AS mengutuk keras serangan rudal Rusia dan menegaskan mereka akan bertanggung jawab atas semakin dalamnya krisis pangan dunia. Serangan itu merusak kerja PBB, Turki dan Ukraina untuk mendapatkan makanan penting ke pasar dunia katanya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun semakin menegaskan bahwa omongan Putin tak bisa dipegang. 24 jam belum juga usai dari kesepakatan ekspor gandum. Terminal gandum, wilayah Odessa dan pelabuhan telah diserang, ujar Zelensky. Sementara itu, pemerintah Turki yang menengahi kesepakatan itu mengatakan Rusia membantah telah bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dalam kontak kami dengan Rusia, mereka memberitahu kami bahwa mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan serangan ini. Dan mereka akan memeriksa masalah ini dengan sangat cermat dan detail, kata Menteri Pertahanan Rusia, Hulusai Akar. Eropa dinilai sedang menderita krisis kepemimpinan karena para penguasanya tak mampu melihat kenyataan dan tidak memiliki martabat, seperti halnya para pemimpin mereka di masa lalu. Kondisi itu semakin terungkap saat mereka menyikapi konflik di Ukraina, kata para ahli kepada kantor berita Sputnik baru-baru ini.